bertemu kembali dengan saya Desmanis di acara ngopi pada malam minggu ini bersama dokter kebanggaan kita, yaitu Dokter Ririn. Nah, untuk Dusana Minang TV, setelah 1 minggu kita tak melakukan kegiatan, semua kru lagi beristirahat, ingin menikmati masa-masa bersama keluarga untuk 1 minggu ini. Pada malam hari ini Bu Dokter baru masa sih libur, ya, libur seminggu. Jadi kami dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, barulah ini. Oh iya. Dari Senin. Jadi all kru Minang TV beristirahat sejenak. Enak banget. Dan kami tetap berharap kepada penonton setia Minang TV di mana saja berada, tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti program-program Suara Minang TV. Dan juga untuk penonton setia kami yang berada di luar kota Batam, tetap ikuti terus program Suara Minang TV. Dan malam hari ini saya bersama Dokter Ririn mengangkat tema apa Bu Dokter? Nyeri ulu hati belum tentu sakit mah. Nyeri ulu hati belum tentu sakit mah. Nah, kepada penonton setia Dusana Minang TV, tetap ikuti kami, follow kami terus, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk memberikan dukungan kepada Suara Minang TV. Tetap ikuti program Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, selamat malam Bu Dokter. Selamat malam Mbak Des. Enak banget libur seminggu. Iya, jadi saya sampai bingung kok. Jadi cuma sekolah doang. Kalau acara kegiatan lain banyak gitu. Cuman untuk 1 minggu ini kan lagi banyak musim-musim sakit mata sekarang Dok. Nah, cacar juga banyak pasien saya berapa hari ini cacar semua. Cacar sama DBD ya? Iya. Banyak. Dokter apa kabar malam hari ini? Baik. Cantik sekali malam hari ini. Emang biasanya enggak? Kayaknya malam hari itu agak lebih. Oh gitu. Mungkin karena nggak pakai jas putih kali. Biasanya pakai jas putih, jasnya ketinggalan tadi. Menurut saya kayaknya habis ini mau langsung malam mingguan. Bu Dokter, boleh kasih salam dulu kepada pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi di malam Ahad yang kayaknya cerah ya Mbak Des ya. Iya. Cerah banget. Di luar sejuk juga udaranya. Mudah-mudahan pemirsa semuanya sehat walafiat, selalu diberikan kebahagiaan, keberkahan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang sedang ada masalah, semoga segera Allah turunkan jalan keluar terbaik. Amin. Amin. Dusana Minang TV pada malam hari ini untuk 1 jam ke depan kami akan membahas, Bu Dokter akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Jadi untuk Dusana Minang TV boleh nanti berkomentar atau ingin ditanyakan di komentar Facebook, boleh Suara Minang TV. Datang ke sini juga boleh Mbak Des. Datang ke sini malam mingguan di sini. Nanti dia serbu Bu Dokter sama ngobrol atau mau foto sama saya boleh. Foto sama kita Mbak Des. Atau boleh di YouTube-nya Suara Minang TV, boleh komentar. Dan pada malam hari ini jika seandainya kami tidak bisa menjawab, pasti setelah kita live ya Bu Dokter ya, Bu Dokter akan lihat lagi dan akan menjawab komen-komen dari Dusana Minang TV yang ingin ditanyakan kepada Bu Dokter. Boleh sharing ya Dok ya? Oh iya Mbak Des, makasih, saya mau ngucapin makasih yang sebanyak-banyaknya pemirsa Suara Minang TV Ahad yang lalu, malam minggu yang lalu, yang apa ya tema kita malam minggu yang lalu? Oh iya, pencegahan stunting, Masya Allah. Kayaknya animo pemirsa cukup banyak. Saya dikabarin Pak Pimret tuh waktu itu belum 2 kali 24 jam udah 3.200 iya betul 3.200 viewersnya. Bu Dokter malam ini mau minum apa? Kopi jahe. Ya 3,3 ya. 3,3 Kak. Jadi makasih luar biasa sekali. Tapi memang ya Dok, tema kita kemarin itu kebetulan memang Batam pun lagi menggalakkan itu gitu. Iya betul. Itu dan program pemerintah. Sih statusnya Pak Amsakar ya kemarin ya, bahwa stunting di Kota Batam itu sudah jauh sekali menurunnya gitu.
Malam ini kita ganti topik Ganti lagi. topik nyeri ulu hati kayaknya. Ini Kalau lagi soalnya patah pasien yang hati. lumayan Katanya banyak. nyeri ulu hati itu belum tentu sakit mah. Tapi kalau nyeri ulu hati itu kayaknya lagi putus cinta. Iya, itu status saya tadi sore saya tag ke Mbak Des, siapa sakitnya tahu tuh di nyangkut. sini. Siapa Sakitnya tahu tuh di nyangkut sini. sama Mbak Des. Nyeri ulu hati belum tentu sakit Mas, siapa tahu bertepuk sebelah tangan. Oh, pertama sebelah tangan juga sakitnya di sini ya. Kalau putus cinta pun sakitnya di Iya, sini. betul, betul. Kalau di khianati juga sakitnya di sini. Pengalaman. Akhirnya sana Aminah TV, kita langsung saja. Silakan Bu Dokter. Oke, Bismillah. Sebelum kita mulai perlu diperjelas dulu yang disebut dengan nyeri ulu hati itu sebetulnya apa gitu ya. Jadi mungkin pemirsa banyak yang belum paham ulu hati itu sebelah mana gitu. Nyeri ulu hati itu rasa nyeri, rasa terbakar, rasa tidak nyaman yang muncul di daerah epigastrium. Epigastrium itu di bagian perut ya, di daerah perut, tapi bagian yang perut yang paling atas dan di tengah-tengah Mbak Des. Perut bagian atas di tengah-tengah. Ini ulu hati itu di sini gitu ya. Jadi persis perbatasan antara dada dan perut, persis di tengah-tengah ini namanya ulu hati. Kalau di kedokteran namanya daerah sini ini daerah epigastrium gitu ya. Nyeri ulu hati di sini atau biasa disebut heartburn itu bisa juga disertai dengan gejala-gejala yang lain, misalnya mual, muntah, kembung, sakit kepala, kadang terasa sesak, kadang nyeri punggung, macam-macam gejala yang lain yang bisa menyertai nyeri ulu hati ini. Penyebabnya secara umum adalah penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan pada organ-organ tubuh yang berada di sekitar area epigastrium atau area ulu hati. Organ-organ tubuh apa saja yang ada di daerah sekitar sini? Antara lain lambung, kemudian kandung empedu, kemudian pankreas, jantung juga bisa menimbulkan nyeri yang rasanya seperti nyeri ulu hati. Kemudian juga esofagus. Itu organ penyakit-penyakit atau gangguan pada organ-organ itu bisa menimbulkan keluhan yang dirasakan sebagai nyeri ulu hati. Begitu Mbak Des ya. Kemudian macam-macam penyebabnya. Yang paling sering, yang paling banyak, pasien saya paling banyak nyeri ulu hati dan kemudian terdiagnosis sebagai gastritis atau radang pada lambung yang kemudian kalau dibiarkan menjadi tukak lambung. Jadi memang yang paling sering itu sakit mah ya. Mah itu artinya lambung. Mah itu artinya lambung ya. Jadi yang paling sering nyeri ulu hati itu memang adalah nomor satunya sakit mah, sakit lambung. Terseringnya sakit lambung ini banyak, yang terseringnya adalah gastritis atau radang pada lambung yang kalau dibiarkan bisa menjadi tukak lambung atau luka pada lambung. Jadi Mbak Des, lambung kita itu menghasilkan asam lambung. Asam lambung itu asam kuat, asam yang kuat gitu ya. Kalau asam kuat ini terproduksi terus-menerus dalam jumlah banyak dan tidak terkompensasi dengan kan asam ini untuk mencerna makanan. Kadang kita sering terlambat makan, sehingga asamnya ini nganggur gitu, nggak ada yang dicerna gitu ya. Akhirnya kalau banyakan nganggurnya, dinding lambung itu bisa terkikis, bisa tererosi karena asam ini asam kuat, asam lambung ini asam kuat gitu, sehingga kalau dibiarkan terus-terus menjadi luka di lambung, namanya tukak lambung atau ulcus pepticus gitu ya. Itu akibat dari erosi dinding lambung oleh asam lambung. Perlu diingat bahwa Allah menciptakan lambung itu dengan dinding yang memang tercipta sanggup menahan asam kuat dari asam lambung itu. Tapi ketika asam lambung itu nanti keluar dari area lambung, maka akan timbul penyakit lain karena organ-organ yang bukan lambung nggak sanggup menerima asam lambung. Asam lambung sendiri kalau diproduksi terus-menerus jumlahnya berlebihan dan tidak ada yang dicerna, lama-lama bisa mengikis dindingnya lambung sendiri gitu ya. Itu. Jadi gastritis atau tukak lambung itu yang utama, yang paling sering yang menyebabkan keluhan nyeri ulu hati. Nyerinya pedih, rasanya pedih di ulu hati Mbak Des, terutama rasanya pedih gitu ya. Lebih terutama ketika perut lagi dalam keadaan kosong. Pernah ya ngalamin? Ya, dulu mah kronis. Ya. Terus kadang-kadang pasien itu banyak mengeluh rasanya kayak kenyang terus.
Kembung. Kenyang, rasanya rasanya kok kayak males makan, kenyang aja gitu. Kenyang, jadi karena kenyang dia males makan, terlambat makan dan seterusnya gitu loh. Rasanya tuh kayak nggak pengen makan, rasanya kenyang terus gitu ya. Terus kemudian kadang disertai kembung, betul, kadang disertai sebah atau begah gitu ya. Sebah atau begah karena banyaknya gas di dalam lambung. Kemudian banyak bersendawa. Bersendawa itu apa bahasa Padangnya? Sendau. 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 Kalau habis makan durian tuh enak kan sendawanya gitu biar nyebar ke seluruh. Oh gitu ya, wah, gitu. Ada yang pasti tahu lah ya maksudnya bersendawa tuh. Bahasa Indonesia bersendawa. Kalau bahasa Jawanya gelegean, Mbak. Bahasa Jawanya gelegean. Terus kemudian bisa disertai mual, bisa disertai muntah, bisa disertai dalam keadaan yang sudah sangat parah, bisa disertai muntah darah. Bisa BAB-nya darah keluar. BAB-nya darah gitu ya. Kemudian tapi bukan darah merah. Pada gastritis atau tukak lambung ini muntah darahnya biasanya muntahnya seperti kopi, darahnya berwarna hitam karena darahnya dari kan dinding lambung tuh luka. Dinding lambung tuh luka kemudian mengeluarkan darah seperti kayak kalau kulit kita luka gitu Mbak Des, mengeluarkan darah. Darah yang masuk ke dalam lambung itu bercampur sama asam lambung, makanya warnanya kemudian hitam. Ketika muntah dia muntahnya seperti kopi gitu. Ketika bercampur dengan tinja, bercampur dengan feses, berak darahnya itu juga berwarna hitam karena bercampur dengan asam lambung gitu. Beda ya. Beda kalau darah yang keluar dari mulut atau dari dari anus itu warnanya merah berarti bukan dari lambung gitu ya. Misalnya dari tenggorokan yang berarti luka kalau gitu. keluar pun dari buang air besar itu juga warnanya hitam. Iya, karena udah bercampur dengan asam lambung baru keluar kan. Udah bercampur dengan asam lambung. Jadi berak darah atau muntah darah hitam itu yang paling sering nomor 1 gastritis dan tukak lambung. Ini jadi Mbak Des, misalnya ini adalah lambung ya. Misalnya ini adalah lambung. Lambung ini di atasnya ada saluran dari esofagus yang terhubung dengan mulut. Mulut masuk ke esofagus, masuk ke sini, kemudian dari sini masuk ke usus halus gitu ya. Nah, ketika ada luka di dalam lambung, ada luka yang berdarah di dalam lambung, ada 2 kemungkinannya. Darahnya itu tergenang di dalam lambung. Darah tergenang dalam lambung. Kan ada di dinding lambung kan luka nih. Kemudian darahnya tergenang di dalam lambung, yang itu bisa kemudian muntah darah atau BAB darah. Tapi bisa juga lukanya itu tembus, Mbak Des. Lukanya itu tembus dari dinding lambung sebelah dalam ke dinding lambung sebelah luar. Paham, bisa dipahami nggak Mbak Des? Oh ya, malam makasih. Makasih. Terima kasih. Aduh, enak banget. Ini nih pemirsa, enaknya kalau di SM Cafe. Jadi kalau malam ini kalau saya teh. Oh iya, kita hari ini kita nggak kompak. Biar bisa endorsekan dua-duanya. Ini kopi malam ini dia nggak tahu ngopi, kenapa dari tadi loh Mbak Des. Dari tadi di rumah udah kepikir nanti saya mau ngopi dari kemarin. Malam minggu pemirsa, jadi dia persiapkan stamina kopi biar malam minggu di sini pemirsa. Saya malam minggu di sini. Ayo ke sini kita ngobrol-ngobrol, saya temenin. Karena kami sama-sama jomblo guys. Malam mingguan di sini. Malam minggu kami di sini aja. Kita ngopi bareng, kopi jahe. Enak banget pemirsa, enak Kameramen. Kameramen nggak minum? Enggak. Kameramen air putih aja air putih aja. Mantap. Lagi tadi ya. Jadi dinding lambung yang terluka dan mengeluarkan darah itu ada 2 yang bisa terjadi. Darahnya terkumpul di dalam lambung dan kemudian bisa menjadi muntah darah atau BAB darah. Kemungkinan lain lambung ini yang lukanya ada di dalam tembus keluar dari lambung. Keluar dari lambung kemana? Menyebar ke dalam bagian perut yang lain. Kebayang nggak Mbak Des? Di dalam perut itu ada usus. Karena asam lambung itu lama-lama dia ngikis, makin jadi dalam dia bolong, dia bisa bolong, bisa tembus. Itu yang kemudian jadi asam tadi menyebar. Padahal seperti saya bilang tadi, bagian lain dari tubuh manusia itu enggak diciptakan Allah untuk tahan terhadap asam gitu ya. Jadi sudahlah itu asam, kemudian mengandung darah, kemudian di dalam lambung itu bercampur segala macam makanan dan itu masuk semua ke bagian
perut ya, di luar lambung, jadi tembus keluar lambung, mengiritasi, merusakkan, melukai dan mengikis, kan itu erosi tuh Iya. oleh asam lambung ke semua bagian lambung, ke semua bagian dalam perut gitu. Itu yang kemudian orang bisa meninggal dengan sangat cepat, nggak diketahui tiba-tiba meninggal dengan sangat cepat itu gitu terjadi. Itu yang dikatakan orang angin duduk itu mungkin ya. Oh beda Oh, lagi, beda lagi. beda lagi. Jadi itu bisa mengakibatkan kematian yang sangat cepat karena mungkin nggak tertolong, nggak tahu ya, tiba-tiba dikiranya cuma sakit lambung biasa, Iya. tiba-tiba ternyata udah sedemikian parahnya, dibiarkan sehari, 2 hari, 3 hari sampai lama-lama mengiritasi seluruh bagian, itu kematian dengan cepat. Itu parahnya sakit mah yang banyak orang nggak tahu, yang paling banyak Tapi itu orang tetap namanya sepelekan. mah. Iya dong, itu sakit mah, itu sakit lambung. Kemudian penyebab dari tukak lambung ini macam-macam tadi, bisa karena infeksi bakteri ya. Jadi bukan hanya karena sering terlambat makan atau pola makannya nggak bagus, ada juga bakteri-bakteri tertentu yang bisa mengakibatkan luka di lambung. Tapi yang pertama itu pasti Iya, karena makan pola makan yang nggak teratur. Kemudian penggunaan obat-obatan yang berlebihan dan tidak sesuai indikasi medis, terutama obat-obat penahan rasa sakit, penahan rasa nyeri yang bisa dibeli bebas di mana-mana itu Mbak Des. Obat-obat seperti itu sangat mengiritasi, ikut mengikis dinding Karena obat yang lambung, itu umumnya menahan sebentar saja rasa sakit Iya, gitu. Dia tidak dia mengobati. efek sampingnya dia mengikis dinding lambung. Jadi mempermudah cepatnya terjadi tukak lambung atau gastritis tadi. Kemudian stres Mbak Des, stres itu juga mengakibatkan asam lambung terproduksi dengan sangat banyak. Stres yang berlebihan, tidur larut malam, kebiasaan tidur sampai malam. Semakin malam kita tidur, semakin banyak asam lambung yang terproduksi gitu ya. Kemudian tadi pola makan yang tidak teratur, kemudian merokok, Berarti kalau kemudian stres itu dia alkohol. produksi asam lambung itu banyak Iya, gitu. iya. Itu yang dibilang orang kan kita berasa kadang lagi stres atau kurang tidur kan kadang berasa nyesek Sedih. gitu kan. Nyesek. Nah, berarti asam lambungnya naik karena iya. over. Iya. Otomatis. Jadi otak yang menyuruh untuk terproduksi lebih banyak ketika kita stres, ketika kita tidur larut malam gitu ya. Kemudian tadi rokok dan alkohol itu penyebab dari gastritis dan tukak lambung. Yang pertama, Alkohol dan rokok. Iya. Nah, alkohol dan rokok ya pemirsa itu paling menyebabkan untuk biasanya pada laki-laki ya. Iya, pada biasanya itu bapak-bapak. lebih mempercepat gastritis, radang pada lambung atau sakit radang. mah. Jadi apalagi yang suka ngopi, suka rokok, nah biasanya kan gitu ya dok ya. Kita Jadi, ngopi aja. kalau kopi jahe beda. Jadi ngopi makanya Dusana Minang TV ini salah satu ya. Jadi mungkin yang hobi merokok mungkin bisa dikurangi ya dok ya. Dihentikan apalagi yang beralkohol ya, minuman beralkohol ya, kalau itu nggak apa. Tapi kalau rokok kan kadang susah juga dok. Nanti katanya kalau nggak merokok duduk sama teman-teman dibilang nggak jantan gitu. Gitu ya. Tapi paling tidak boleh dikurangi 1-2 batang gitu. Iya, oke. Ada dalam banyak kasus orang sering datang ke saya, pasien sering datang ke saya, dok saya ini sakit mah sudah bertahun-tahun, sudah pindah dokter ke sana kemari, udah segala jenis obat sakit mah dikasih, ada yang sangat mahal harganya, segala macam. Terus kemudian katanya nggak boleh terlambat makan, saya sampai bikin jam makan, setiap jam makan alarm bunyi, jadi nggak boleh telat gitu kan. Tapi kok nggak sembuh-sembuh ya dok, kok nggak sembuh-sembuh sakit mah saya. Monggo diintrospeksi, apakah Bapak atau Ibu stres, apakah Bapak sama Ibu punya kebiasaan tidur larut malam, karena penyebab terseringnya juga itu. Iya. Makan sudah teratur, nggak pernah terlambat makan, nggak pernah asam-asam, pedes-pedes, nggak pernah ngerokok, nggak pernah alkohol, tapi kok sakit lambungnya, nyeri ulu hatinya nggak hilang-hilang. Coba diperiksa, barangkali penyebabnya adalah stres yang tidak disadari. Stres yang tidak disadari kan banyak, kayaknya kita hidup ngalir Stres itu aja kan nggak gitu harus ya. dengan suami, dengan pacar, Ya. ini banyak penyebab. Ya, banyak penyebab. Monggo yang bisa tahu diri sendiri ya, yang bisa tahu diri sendiri. Terus kebiasaan tidur larut malam ini yang orang kadang menganggap nggak apa-apa lah tidur larut malam, saya baik-baik aja, besok pagi saya tetap bisa bangun pagi dan tetap bekerja. Iya, memang begitu, tapi organ-organ tubuh kita butuh istirahat, mereka butuh jam-jam tertentu untuk bekerja dengan baik, dan ketika itu dilanggar seperti lambung, maka asam lambung akan terproduksi lebih banyak. Yang pertama itu gastritis. Yang kedua yang banyak itu GERD. Udah pernah dengar GERD, Mbak?
Belum. GERD. Belum. Belum pernah ya? GERD itu tadi saya jelaskan, misalnya pada lambung itu, di atas lambung itu dari saluran dari mulut ke tenggorokan, ke kerongkongan, ada yang namanya esofagus. Esofagus itu penghubung antara tenggorokan sampai ke lambung, ya. Terus dari antara masuk esofagus ke lambung itu ada sphincternya. Sphincter itu katup. Sphincter itu katup gitu ya. Ketika makanan lewat dia terbuka. Ketika ada makanan lewat dia terbuka, dan begitu makanan masuk ke lambung tertutup kencang, harusnya tertutup kencang gitu ya, tertutup rapat gitu. Nah, GERD itu suatu penyakit di mana sphincter ini melemah sehingga makanan dan asam lambung dari dalam lambung bisa naik ke esofagus. Pernah mungkin kerasa ya, panas di daerah dada, rasa panas di daerah ulu hati sampai ke dada, atau rasa masam di tenggorokan, masam di mulut, mungkin pernah ngerasain. Itu artinya asam lambung naik keluar. Kalau dibilang asam lambung naik, itu maksudnya itu asam lambung naik. Asam lambung itu harusnya di dalam lambung. Ketika dia keluar dari lambung masuk ke esofagus, itu yang namanya asam lambung naik ya. Itu yang mengakibatkan terjadinya GERD. Jadi esofagus atau saluran yang harusnya terbebas dari asam lambung ini tererosi dindingnya karena asam lambung yang naik keluar dari lambung. Itu GERD. Jadi masalahnya asam lambung naik, itulah yang asam lambung naik. Iya. Jadi masalahnya bukan di lambung tapi di esofagus. Esofagusnya luka, esofagusnya radang, kerongkongannya radang karena terkena oleh asam lambung. Dinding lambungnya yang luka. Kalau ini udah naik ke esofagus gitu. Bisa, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kayaknya saya bahasanya sudah saya mudah yang bisa dicerna gitu ya. Ya, kalau tadi kan lambung yang luka. Nah, kalau ini kan saluran di atasnya. Dia bisa naik ke atas sehingga jalannya tempat makan ini yang luka gitu. Karena asam lambung. Terasanya itu lebih panas di dada. Ya, rasa masam di mulut itu paling sering tuh. Terasa masam di mulut. Terasa ada masam-masam gitu di tenggorokan gitu ya. Rasa terbakar atau panas di daerah dada. Kemudian bukan hanya di ulu hati, naik sampai ke dada gitu. Kadang-kadang serut gitu, ada rasa panas serut gitu ya, terasa panas gitu. Kemudian ada kesulitan menelan, seperti ada terasa yang mengganjal di tenggorokan. Itu ada juga pasien yang mengeluh begitu. Jadi rasanya kalau mau nelen tuh kayak susah banget gitu, kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu di dalam tenggorokan. Itu kayaknya mau nelen udah ketelan nih, udah ketelan, tapi rasanya kayaknya nggak betul-betul segera turun gitu loh, Mbak. Kayak ada yang ganjel gitu di tenggorokan sehingga makanan rasanya nggak segera turun gitu ya. Itu karena ada luka di kerongkongan. Kemudian bisa juga mengeluh pada GERD ini, mengeluh batuk-batuk dan kayak seperti sesak nafas, tapi bukan sesak yang dari paru-paru ya. Ini karena rasanya aja seperti sesak dan batuk-batuk karena ada asam di tenggorokan ini loh, sehingga mengakibatkan batuk-batuk. Kemudian jelas ada mual, jelas ada muntah, sakit tenggorokan. Kalau sering banget sakit tenggorokan, radang tenggorokan, barangkali orang tersebut juga menderita GERD, Mbak. Jadi radangnya sampai ke tenggorokan kadang-kadang gitu. Kemudian sering juga gigi-gigi itu rusak karena asam lambung. Asam lambung itu naik sehingga kadang-kadang mengerosi gigi-gigi. Gigi-giginya gampang rusak, mudah rusak gitu. Dan mulutnya, bau mulutnya ada bau mulut, ada bau mulut yang khas gitu pada GERD ini. Itu cukup banyak juga yang menderita GERD itu. Dan agak sulit sembuhnya GERD ini karena kelemahan dari sphincter plus asam yang banyak, plus gas yang banyak mendesak ke atas sehingga keluar naik ke atas asamnya. Gitu, Mbak Des. Ada pertanyaan barangkali? Udah ada yang nanya? Kalau di YouTube Nur Afendi, mantep Pak. Sukses selalu. Gitu. Kalau di Facebook NTB hadir. Nah, Vivo lalu amat sehat selalu, NTB hadir, jauh sekali Bu Dokter yang nontonnya NTB. Masya Allah. Kemudian Linda Elizarnita, malam Bu Dokter Ririn, sehat selalu Bu Dokter, makin cantik. Nah, terima bukan kasih. kita saja yang bilang malam ini agak lebih fresh gitu. Kemudian Pak host kita, assalamualaikum Bu Dokter dan Bu host. Waalaikumsalam Pak host. Ya baru itu. Oke, kita lanjut. Belum ada pertanyaan. Kemudian yang ketiga
Tadi pertama gastritis, yang kedua esofagitis atau GERD ya, yang ketiga sindrom iritasi usus besar. Jadi sindrom iritasi usus besar ini adalah permasalahannya di usus. Tadi yang pertama di lambung, yang kedua di esofagus, sekarang di usus. Ada masalah di usus di mana dinding, jadi dinding usus tuh harusnya peristaltik, gini-gini, bergerak gini supaya makanan jalan ngalir gitu ya, Mbak ya, ngerti ya? Diremas-remes gini mereka punya gerakan peristaltik supaya makanan ngalir jalan terus sampai akhirnya keluar gitu kan ya. Nah, sindrom iritasi usus ini adalah gerakan peristaltik usus ini bergerak lebih kuat dan lebih lama. Dia lebih kuat dan lebih lama saat memindahkan makanan di saluran pencernaan, sehingga mengakibatkan perut kram, kembung, terus kemudian buang angin, kentut-kentut gitu ya. Kemudian BAB jadi lebih sering. BAB-nya jadi lebih sering. Bagus atau nggak bagus? Ya enggak karena dong. perut kram. Enggak Tapi dong. BAB lancar Beda dong. Ini beda lebih lagi. kalau biasanya orang misalnya BAB 1 kali atau 2 kali, ini kemudian bisa sampai 5 kali, 6 kali sehari, tapi tidak dalam bentuk yang mencret, bentuknya biasa gitu loh. Tidak dalam bentuk yang lembek, maaf ya, tapi bentuknya biasa. Nah, sindrom iritasi usus besar ini sangat nggak enak rasanya, karena harusnya peristaltiknya normal gini, dia peristaltiknya lebih kuat, Jadi makanya dia buang itu karena makanan itu nggak dicerna, langsung lewat lebih cepat, tapi mengakibatkan perut kram dan kembung gitu, karena banyak udara yang tertahan di perut gitu. Kemudian disertai dengan buang-buang angin terus, kentut-kentut, dan BAB yang lebih sering. Itu sindrom iritasi usus, terjadinya di usus, masalahnya di usus. Kemudian yang keempat yang juga sering dan agak sulit diperiksa, agak sulit diperiksa lah ya, agak sulit diperiksa, itu adalah pankreatitis. Jadi tadi pertama masalahnya di lambung, di esofagus, di usus, sekarang masalahnya di pankreatitis, ada radang di pankreas. Pankreas itu tempatnya di bawah lambung, Mbak Des. Pankreas itu tempatnya di bawah lambung ya, memanjang gitu, melintang dari tengah ke arah kiri gitu ya. Pankreas itu adalah suatu organ yang untuk memproduksi 2 macam hormon insulin dan hormon glukagon ya. Tapi ketika terjadi pankreatitis itu radang. Jadi radang pada pankreas gitu ya. Pankreasnya merah, meradang, maka fungsi memproduksi hormonnya juga mungkin akan terganggu. Itu kadang nggak disadari sama pasien, sama orang-orang yang dirasakan cuma nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati ke kiri. Ya, bisa ke kiri, bisa hanya di tengah aja. Bisa tengah, bisa agak ke kiri gitu ya. Yang disadarin cuma itu aja. Kemudian nyeri ulu hatinya itu biasanya pada pankreatitis menjalar sampai ke punggung, tembus sampai ke punggung. Rasa nyerinya itu dari ulu hati tembus gitu rasanya ke punggung gitu ya. Dan justru nyerinya itu makin parah setelah makan. Nyeri ulu hati tembus ke punggung, makin parah nyerinya setelah berarti makan. Itu bukan mah yang tadi, berarti itu udah beda. sampai. Berarti kalau kita makan yang makin perih, dia perih nih, terus kita makan makin perih. Nah, itulah kemungkinan pankreatitis gitu ya, kemungkinan pankreatitis. Terus kemudian yang khas juga pada pankreatitis itu disertai dengan demam. Kalau sakit lambung enggak, kalau emah itu enggak disertai dengan demam. Kalau pankreatitis biasanya disertai dengan demam yang lumayan ya, di atas 38 derajat Celcius gitu. Ada mual, ada muntah, ada diare ya. Kemudian, kalau orang-orang bilang mahakut, padahal itu bukan mah ya. Belum tentu. Biasanya kan orang kebanyakan kalau yang nyeri itu yang sampai demam gitu kan, itu kan bilangnya mah, itu mah aku lagi mah gitu. Apa sakitnya kemarin sampai dirawat di rumah sakit mah aku gitu. Nah, mungkin itu dah ya, untuk tahunya kita harus periksa ya, apanya yang sakit gitu kan, harus diperiksa. Terus kemudian yang khas juga pada pankreatitis itu ada jaundice. Jaundice itu kekuningan, warna kulit, warna kuku, warna. Itu yang disebut penyakit kuning. Beda lagi. Beda lagi. Tapi kuning itu bisa hepatitis, bisa pankreatitis, bisa penyakit kolesistitis pada kandung empedu. Jadi ada 3 macam penyakit, ada 3 macam organ yang bisa mengakibatkan seseorang itu warnanya kekuningan gitu ya. Jaundice itu bisa muncul di 3 keadaan. Berarti kalau yang itu mata pun juga bisa ikut kuning? Bisa, tapi jarang ya kalau yang sampai kuning banget, itu biasanya hepatitis. Karena kalau saya di sekolah dok, dia memang asam lambung terus dirawat sakit asam lambung. Saya lihat matanya itu kuning gitu. Ya, bisa. Makanya harus diperiksakan karena
cuman dengan diperiksa kita jadi tahu yang sakit itu apanya, apakah lambungnya kah, apakah pankreasnya kah, apakah empedunya kah, apakah livernya kah, gitu ya. Yang paling kuning, yang paling sering bikin kuning itu liver ya, hepatitis. Pankreatitis ini juga kuning kalau sudah parah dan tidak segera disembuhkan. Nah ini dok, ada yang tanya nih, berdua Ferdinand, namanya berdua Ferdinand. Bertiga. Di dinas di mana dokter, kok katanya dokter dinas di mana? Ditranslate dulu. Saya swasta aja. Dinas di mana dokter kok? Nah, saya Kok mah apa ube-nya? Kok nyeri ulu hati tuh alu ube? Nyeri ulu hati karena putus cinta atau karena apa nih? Kata dia dokter dinas di mana? Terus kalau mah obatnya apa, dan kalau nyeri ulu hati obatnya apa? Kata dia. Iya, saya dokter swasta aja Pak. Pak, Bapak ya tadi ya? Iya. Pak. Kemudian kalau obatnya apa nanti sampai di ujungnya. Sampai di simak terus jangan terlewat, nanti kita bicarakan obatnya. Tadi apa aja tadi Mbak Des? Yang masalahnya di lambung sudah, masalahnya esofagus sudah, masalahnya di usus sudah, masalahnya di pankreas sudah. Sekarang adalah masalahnya di kandung empedu. Penyakit di kandung empedu itu tempatnya, kalau tadi pankreas tengah agak ke kiri, kalau empedu ini tengah agak ke kanan, dia letaknya di bawah liver, di bawah hati, di bawah hepar ya, letaknya agak ke kanan gitu. Tapi nyerinya sama, nyerinya juga di ulu hati. Nah, ini kan penyakit-penyakit yang menimbulkan nyeri di ulu hati yang kita bicarakan tadi. Nah, nyeri di ulu hati akibat penyakit dari empedu ini ada dua macam. Yang pertama adalah radang dari empedu, yang kedua batu empedu. Empedu ini bisa ada batunya Mbak Des. Bukan kan hanya batu empedu. Iya, batu empedu. Batu empedu itu warnanya hijau cantik. Batu empedu itu warnanya hijau cantik gitu ya. Pada radang empedu, kemudian batu kandung empedu, sakitnya luar biasa. Biasanya sakit di daerah situ yang sampai sampai pasien tuh betul-betul kesakitan banget dan nggak hilang-hilang. Kalau nyeri lambung tuh masih ada hilang timbulnya. Iya. Ada hilang timbulnya, masih kadang sakit terus agak berkurang, terus nanti sebentar udah sakit lagi. Kalau pada kandung empedu, sakit pada kandung empedu ini biasanya terus-menerus sakit yang luar biasa, yang terus-menerus sulit sekali hilangnya walaupun sudah minum obat. Nggak mempan obat-obatan sakit mah, kemungkinan besar Anda menderita radang kandung empedu atau kolisistitis atau kolelitiasis, batu kandung empedu gitu ya. Gejalanya sama seperti pankreatitis tadi, ada demam yang di atas 38 derajat Celcius gitu. Kemudian sama seperti tadi, semua masalah di situ pasti berujung pada mual, muntah, kembung. Kemudian yang khas pada penyakit akibat kolesistitis atau radang kandung empedu ini yang khas sekali tinja atau feses atau buang air besarnya itu warnanya tuh pucat, warnanya tuh putih abu-abu. Fesesnya tuh khas sekali, warnanya putih abu-abu. Kayak apa ya? Kebayang nggak sih putih abu-abu gitu? Jadi bukan kecoklatan, bukan kekuningan, tapi putih abu-abu. Maaf ya. Kemudian tubuh pasien, kulitnya, kukunya, mukanya itu kekuningan, sama seperti pankreatitis tadi, mengalami jaundice. Kemudian tidak nafsu makan, itu adalah gejala sakit kandung empedu, radang kandung empedu. Biasanya nih Mbak Des, biasanya yang paling banyak menderita kandung empedu tuh wanita, female, umur 40 tahunan, gemuk. Yang paling sering ya, bukan berarti bapak-bapak nggak bisa, bapak-bapak juga bisa, laki-laki juga bisa, cuman prevalensinya lebih banyak terjadi pada wanita gemuk usia lebih dari 40 tahun yang paling seringnya. Jadi kalau Anda ibu-ibu di atas 40 tahun gemuk, maaf gitu, terus kemudian kok sakit ulu hati nggak hilang-hilang, segala macam obat mah sudah diminum nggak sembuh, coba diperiksakan lebih lanjut di USG bila perlu, barangkali menderita batu kandung empedu atau radang kandung empedu gitu ya. Tinjanya khas yang sama kalau pipis sakit-sakit itu. Oh beda. Itu batu ginjal. Itu batu ginjal. Ini batu kandung empedu. Tempatnya empedu itu nanti kalau dikeluarkan itu memang nampak batunya seperti itu. Iya. Bisa dijadiin batu cincin. Bentuknya cantik katanya kan? Cantik banget. Itu tadi. Terus apalagi yang bisa menyebabkan nyeri ulu hati? Antara lain juga preeklamsi. Preeklamsi ini kalau misalnya pada wanita hamil
kemudian tiba-tiba bengkak mukanya, bengkak. Pernah ya lihat ya orang hamil yang mukanya sembab, bengkak, kemudian kakinya, tangannya bengkak, semuanya bengkak, tekanan darahnya tinggi, naik di atas 150/90 misalnya, terus berat badannya naik di atas, berat badannya dalam 1-2 hari naik dengan cepat gitu, bengkak seluruhnya kan, karena bengkak itu berat badannya kemudian naik dengan cepat, nyeri ulu hati yang terus menerus, waspada jangan-jangan ibu hamil ini menderita preeklamsi. Preeklamsi ini bisa disertai juga dengan kencing yang berdarah. Disertai urin yang seperti berbuih gitu, berbuih bukan berdarah, berbuih, mengandung protein, tapi harus dilakukan pemeriksaan urin untuk mengetahuinya gitu ya. Protein urinnya tinggi. Yang khas itu bisa terjadi kejang gitu. Ibu-ibu hamil, kemudian nyeri ulu hati yang hebat dan terus-menerus, kemudian bengkak mukanya, bengkak tangannya, bengkak kakinya, tekanan darahnya sangat tinggi di atas 150/90 misalnya, terjadi peningkatan berat badan yang signifikan dalam 1-2 hari. Peningkatan berat badan tuh kalau 1 bulan naik tuh lumayan, ini dalam 1-2 hari udah naik berat badannya drastis, dan drastis gitu ya. Kemudian sakit kepala hebat, bisa disertai kejang, orang ibu hamil kejang, nyeri ulu hati, kemungkinan besar menderita preeklamsi. Itu bisa sampai ke situ Mbak Des. Terus kemudian yang juga bisa menyebabkan nyeri ulu hati, dan ini yang tadi Mbak Des tanya, kalau angin duduk itu apa, gimana, apa itu yang dimaksud angin duduk Bu dokter gitu kan? Bukan, angin duduk itu kalau bahasa kedokterannya angina pectoris, nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Angin duduk itu bahasa kedokterannya penyakit jantung koroner. Angin duduk itu jantung? Iya, angin duduk itu masalahnya di jantung. Jantung tuh di dada sebelah kiri, ya, mengarah ke tengah gitu. Jadi bisa jadi nyerinya juga di ulu hati. Jadi angin duduk itu adalah penyakit jantung, bukan penyakit perut, masuk angin, masuk kembung dan segala macam, enggak. Angin duduk itu adalah penyakit jantung koroner. Nyerinya disebut angina pectoris ya. Akibat sebabnya adalah apa? Jantung itu Mbak Des supaya dia bisa memompa darah, dup kan jantung fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Supaya jantung itu bisa memompa darah dengan bagus, jantung ini harus sehat. Supaya jantung sehat, maka jantung ini harus ternutrisi dengan baik. Jantung itu harus mendapat oksigen, mendapat nutrisi yang bagus. Jadi ada arteri yang menuju ke jantung yang memberi makan jantung supaya jantung sehat gitu ya. Nah, angina pectoris itu terjadi ketika ada hambatan aliran darah ke jantung sehingga jantung tidak mendapat aliran darah dengan maksimal. Ada gangguan aliran darah ke jantung sehingga jantung tidak mendapat oksigen, tidak mendapat nutrisi dengan baik, sehingga ada bagian-bagian jantung yang tidak dapat bekerja dengan baik gitu. Tadi untuk bekerja dengan baik, seluruh bagian jantung ini harus sehat, harus bisa memompa dengan baik, itu semua otot-ototnya harus ternutrisi dengan baik. Ketika ada aliran darah yang nggak lancar, maka akan ada bagian jantung yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Ini yang menimbulkan nyeri ulu hati pada angina pectoris atau pada penyakit jantung koroner. Gejalanya memang mirip seperti masuk angin pemirsa ya. Jadi selain nyeri ulu hati, dia juga disertai dengan keringat dingin, keringetan tapi dingin gitu rasanya, keringat dingin. Kemudian ada mual, ada lelah, ada pusing. Keringat dingin, mual, pusing, nyeri ulu hati, sesak, sebah gitu ya rasanya. Dada rasanya tertindih, tertekan, berat, ampek gitu. Ampek tuh apa ya? Tertekan ya, tertekan gitu ya. Kemudian nyerinya itu dari dada bisa menjalar kemana-mana, bisa menjalar ke rahang, bisa menjalar ke leher, bisa menjalar ke bahu, bisa menjalar ke punggung, ke ulu hati. Kemudian yang khas juga bedanya dengan nyeri-nyeri ulu hati yang tadi, biasanya nyeri berat ini terasa setelah aktivitas. Jadi misalnya habis aktivitas apa gitu ya, habis ngepel rumah, tiba-tiba nyeri banget, nyeri dada gitu kan, itu kemungkinan angina pectoris atau nyeri akibat penyakit jantung koroner. Jadi beda lagi, macam-macam ya ulu hati itu. Berarti angin duduk itu jantung koroner? Iya, penyakit jantung koroner. Penyebabnya jelas obesitas, kegemukan. Jadi pembuluh darah itu terhambat karena ada kolesterol yang banyak di dalam darahnya, atau ada sumbatan di dalam darahnya gitu ya. Penyebab yang lain adalah merokok.
Kemudian penyebab yang lain adalah kurang aktivitas fisik, nggak pernah olahraga dan seterusnya, penyebabnya itu. Jadi itu tadi macam-macam penyebab ulu hati itu, seperti saya bilang nggak selalu sakit mah, sakitnya memang sama, sakitnya ada di daerah ulu hati, kadang tembus ke atas, kadang tembus ke punggung, kadang sampai kemana-mana sakitnya gitu, tapi penyebabnya sangat banyak dan pengobatannya tentu tergantung penyebabnya. Iya. Makanya harus diperiksakan penyebabnya itu apa dulu gitu. Kalau penyebabnya di pankreas, tentu beda, kita nggak bisa minum obat lambung. Penyebabnya preeklamsi juga Iya. macam-macam obatnya yang harus dikonsumsi. Apalagi kalau penyebabnya di jantung gitu, tentu nggak berkurang dengan minum obat lambung gitu. Makanya pengobatannya bagaimana ya harus diperiksakan dulu penyebabnya itu apa, masalahnya ada di mana gitu. Tapi berdasar pengalaman saya nih Mbak Des, pengalaman saya setelah saya terjun ke dunia totok punggung, sangat banyak sekali ya, apapun penyebabnya, terpisah dari apapun penyebabnya, sangat banyak sekali nyeri ulu hati ini yang sembuh spontan tanpa obat hanya dengan ditotok punggung. Ini saya udah ngalamin sendiri dengan pasien yang sangat banyak gitu kan, datang ke saya, kemudian saya tanya mereka sudah berobat kemana-mana, macam-macam obatnya nggak berkurang. Tadi sebelum kesini pun, kalau pasiennya kan nggak tahu, dia penting nyeri di sini dok gitu, atau misalnya ada orang bukan dokter ya, dia datang ke totok punggung, saya ini sering sakit di sini, sering kan kita nggak tahu itu apakah lambung, apakah pankreas. Nah dengan totok punggung itu dia dokter, langsung gitu. pasien datang ke dokter tentu pengen segera sembuh, pengen segera berkurang sakitnya gitu kan. Yang sering saya temuin, mereka bahkan sebelum datang ke saya pun barusan tadi baru minum obat dan itu tidak berkurang sakitnya gitu kan. Entahlah, karena kan banyak faktor, mungkin karena salah obat tadi, kan saya bilang nyeri ulu hati belum tentu lambung gitu, entah obat apa yang pasien minum, tapi ketika datang ke saya belum berkurang sakitnya. Karena kebanyakan kita kan pasti kalau nyeri ulu hati langsung beli obat mah di apotek gitu ya, padahal seperti saya bilang belum tentu. Maka diperiksakan. Ketika datang ke saya dengan kesakitan, udah saya tengkurapin, saya totok sebentar, 10 sampai 15 menit, alhamdulillah hampir semuanya hilang spontan nyerinya. Baru kemudian setelah itu saya minta untuk periksa lebih lanjut, untuk di USG kah, untuk diapakan kah, untuk diketahui lebih pasti. Termasuk untuk saya periksa juga apanya nih kira-kira, lambungnya kah, pankreasnya kah, kandung empedunya kah. Tapi dengan totok punggung menghilangkan nyeri ulu hati dengan sangat cepat ini udah sangat sering saya praktekkan ke pasien gitu. Apabila itu dilakukan dengan rutin, insya Allah apapun penyebabnya, setelah kita ketahui penyebabnya, bisa sembuh. Ini pengalaman pribadi sih, udah cukup banyak pasien yang tertolong. Itu tanpa obat-obatan. Kadang kan pasien juga itu tadi, sebelum datang ke saya pun mereka sudah minum obat gitu loh, sudah minum obat dan belum sembuh. Maka untuk menolong segeranya, biasanya saya totok dulu, baru kemudian setelah berkurang sakitnya baru saya periksa, atau saya minta untuk pemeriksaan lebih lanjut ke laborat atau pemeriksaan USG dan seterusnya. Tapi tetap pertolongan pertama untuk menghilangkan nyerinya dengan cepat itu pengalaman pribadi saya lewat totok punggung. Insya Allah cepat banget ngilangin nyerinya. Terus apalagi Bu Dokter gitu kan, banyak yang nanya apalagi Bu Dokter selain totok, misalnya selain rajin totok, apalagi yang bisa dilakukan pasien, dilakukan pemirsa supaya mengurangi seringnya serangan nyeri ulu hati gitu ya. Nyeri ulu hati ini macam-macam kan tadi ya. Yang pertama yang bisa dilakukan tuh turunkan berat badan, karena kegemukan ini juga mengakibatkan desakan perut ke atas, mengakibatkan rasa nggak nyaman di lambung. Kegemukan ya juga mengakibatkan banyak pokoknya kegemukan itu sangat nggak bagus dan harus diturunkan berat badan. Ya, harus sesuai dengan kan ada tuh tinggi berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan gitu ya. Terus kemudian biasakan jangan berbaring setelah makan, minimal sampai 2 atau 3 jam setelah makan jangan berbaring gitu kan, berdiri, jalan-jalan, beraktivitas gitu kan, jangan berbaring. Yang suka makan malam nih, biasakan jangan makan malam. Oh iya betul. Yang tidurnya jam 9, makannya jam setengah 9. Habis makan langsung tidur. Kan enak banget ya Mades kalau kita habis makan pasti kalau udah kenyang, wah PW. Posisi enak itu memang paling enak habis makan itu berbaring, tapi itu harus dihindari, kebiasaan seperti itu harus dihindari. Terus kemudian biasakan makan dalam porsi kecil.
biasakan makan dalam porsi kecil. Dan kalau pada penderita yang memang sakit lambung, makan dalam porsi kecil tapi sering ya. Kalau biasanya makan 1 piring penuh gitu, mulai sekarang biasakan setengah aja, setengah piring, sedikit gitu. Nanti kalau Sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa sering. nggak apa-apa. Kalau bisa ya jangan makan nasi terus ya. Misalnya makan nasi tetap 3 atau 4 kali sehari boleh, porsi kecil. Di sela-selanya kalau lapar ngemil aja, misalnya apa kayak Roti, gitu, roti kah, biskuit ubi. kah, dua butir kah, 2 butir biskuit kah. Perut kosong yang terlalu lama mengakibatkan asam lambung banyak berlimpah dan mengiritasi dinding lambung karena pola makan yang nggak baik itu ya. Kemudian kendurkan pakaian, jangan membiasakan memakai pakaian yang ketat. Pakaian yang ketat itu mengakibatkan lambung juga tertekan. Apalagi yang cewek yang suka pakai celana ketat. Begitu selesai makan dikendorin, semua dilepasin. Dilepasin gitu. Kemudian kalau berbaring, posisi tidur biasakan badan sebelah atas lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada bagian sebelah bawah. Misalnya dengan bantal, biasakan tidur kalau sakit mah gitu, supaya asam lambung nggak naik. Kalau tidur itu sebaiknya badan bagian atas lebih tinggi daripada badan bagian bawah, diganjal bantal gitu, 2 atau berapa gitu pun. Kemudian hindari rokok, alkohol, soda-soda, minuman bersoda, minuman apa namanya yang Sprite, Fanta. suplemen itu apa sih namanya yang bikin bisa apa sih, saya Red lupa Bull. sih. Bangsa itu minuman doping itu loh, apa sih? Red Bull, M150 gitu. Mungkin nggak boleh sebut merek ya, tapi ya kayak itulah. ya sebangsa itu harus dihindari. Rokok, alkohol, minuman bersoda. Pokoknya yang mengandung Iya, gas itu ya. gitu ya. Kemudian hindari makanan yang berlemak, hindari makanan yang memicu nyeri seperti sambal, asam-asam, pedas-pedas, kemudian bermacam-macam bumbu rempah-rempah yang terlalu banyak ya, jahe apa gitu untuk yang menderita nyeri ulu hati yang penyebabnya adalah tukak di lambung, ini harus dihindarin ya. Terus kemudian selain dengan totok punggung tadi, tentu pengobatan lebih lanjutnya dengan dilihat apa penyebabnya. Penyebabnya itu macam-macam, tergantung penyebabnya maka bisa diketahui nanti instruksi dokter apakah cukup hanya dengan memperbaiki pola makan saja atau harus ada terapi khusus misalnya pada preeklamsi atau pada penyakit jantung koroner. Tentu ada hal-hal lain yang bisa dilakukan sesuai instruksi dokter. Itu Mbak Des, kayaknya nyeri ulu hati. Ini Dok, ada pertanyaan nih. Oke. Afrizal, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Kaki saya yang di depan betis sering ngilu. Apa gejala asam urat itu Bu Dokter? Nah, sering asam urat. ngilu apa depan betis Tuh tulang kering ya maksudnya tulang kering berarti kan? Tulang kering ya. Wah, dokter lagi bahasnya nyeri asam lambung. Saya tanya asam urat. Jadi gini, tidak semua nyeri sendi atau nyeri tulang itu adalah asam urat, Bapak Ibu ya. Tidak semua nyeri sendi itu adalah sakit asam urat. Mungkin minggu depan kita bahas tentang ini Mbak Des, boleh? Boleh. Minggu depan kita bahas tentang ini ya. Tetapi yang pertama, bahwa tidak semua nyeri sendi atau rasa tidak nyaman di tulang-tulang itu adalah asam urat. Banyak sekali penyakit-penyakit lain yang dapat menyebabkan nyeri di daerah tulang, nyeri di daerah persendian, banyak sekali. Bukan hanya asam urat. Minggu depan insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan bahas itu. Kalau untuk taunya itu apa ya tentu saya harus periksa dong. Nggak bisa, saya kan bukan dukun yang dari jauh, Dok saya nyeri di daerah sini gitu. Apa tuh, kan saya harus ketemu, saya harus banyak yang harus saya tanyakan, saya harus pegang bapaknya sebelah mana sakitnya dan seterusnya. Kita harus periksa supaya saya tahu lebih jauh ini sakitnya apa gitu. Kalau pastinya setiap nyeri itu belum tentu asam urat. Belum tentu asam urat. Kalau cuma diberitahu sama seperti tadi nyeri ulu hati belum tentu mah. Belum tentu sakit mah gitu. Jadi untuk tahunya ya ayo datang periksa gitu baru tahu. Silakan datang periksa ke dokter Ririn. Oke. Atau tunggu minggu depan kita bahas. Ada nggak gejalanya? Kalau gejalanya sama pasti ya asam urat. Banyak penyakit di sendi itu banyak, nanti kita bahas minggu depan insya Allah. Bu Dokter, berarti kalau jantung tadi lebih ke angin duduk tadi, karena itu banyak yang menjadikan orang meninggal ya. Iya, karena nggak tahu dikira masuk angin kan. Dibilang kan gini,
si Anu meninggal kenapa angin duduk gitu, kena angin duduk. Kita nih secara logika kita masuk angin, nah gitu kan nyesek gitu. Ternyata jantung koroner berarti orang ini memang punya riwayat jantung, atau mungkin dia punya sakit jantung yang tidak dia ketahui, atau dia tidak mungkin pernah lah sakit tapi paling apalah gitu, yang nggak dia rasa, nggak dirasa, nggak diperiksakan dan seterusnya, karena rasanya emang cuma nyeri ulu hati. Tapi karena gini dok, katanya kan tiba-tiba tuh misal lagi duduk tiba-tiba tuh nyesek gitu, nah itu dikatakan angin duduk. Nah itu gimana sih dok kalau kita misalnya kata orang kan ada tuh kakinya diginikan, nah itu benar nggak tuh? Diapakan? Entah, kata pokoknya kalau angin duduk itu kakinya diangkat tadi giniin atau gimana gitu. Jadi apa sih kalau tiba-tiba nih kita lagi duduk terus tiba-tiba nyesek, itu apa sih penanggulangannya yang bagus itu gitu? Kalau bisa ya segera dibawa ke rumah sakit, tapi kalau nggak bisa ya totok aja. Dengan totok tuh ada mbak, totok khusus untuk angin duduk, totok khusus untuk penyakit jantung koroner, totok punggung ada, dan itu sudah sangat banyak menolong orang gitu. Baru kalau kemudian sudah enakan, baru kita bawa untuk diperiksakan lebih lanjut dengan EKG dan seterusnya gitu. Jadi itu memang kalau nggak segera ditolong, angin sebenarnya memang dari angin ya? Enggak. Itu jantung yang tidak berfungsi dengan maksimal. Karena tadi otot jantung tidak ternutrisi dengan baik karena ada sumbatan di pembuluh jantungnya gitu ya. Jadi jantungnya nggak sehat, tidak bekerja dengan baik, mengakibatkan ya jantung itu adalah yang memompa darah. Kalau darahnya nggak lancar ya otomatis seluruh fungsi tubuh nggak lancar, termasuk yang peredaran darah ke otak juga nggak lancar, mengakibatkan kematian mendadak. Makanya harus segera ditolong. Nah jadi Dosen Minang TV kalau ada seperti itu, makanya disarankan itu perlunya keahlian totok punggung gitu ya. Karena dalam kondisi darurat kadang-kadang tengah malam hujan lebat, nggak ada mobil, mati lampu dan sebagainya, pokoknya banyak kendala sehingga keluarga kita nggak sempat kita larikan ke rumah sakit, nggak sempat mendapat pertolongan dokter dan seterusnya. Totok punggung insya Allah solusi termudah bisa dilakukan gitu. Tapi ada nggak gitu, dok, selain dari itu kan misalnya belum semua nih pemirsa kita tahu dengan totok punggung, belum ini gitu. Karena jujur aja saya sendiri tahu itu setelah kenal dengan dokter gitu kan. Nah ada lagi nggak cara yang lebih ampuh itu gitu, atau minum apa, atau ditidurin atau gimana gitu untuk yang seperti itu? Nggak ada. Ada kan itu misalnya di jantung, aliran darah di jantung tidak lancar, itu yang kita lancarkan dengan totok punggung. Aliran darah di jantung yang tidak lancar itu, jantung yang tidak berfungsi dengan maksimal, denyutnya itu yang akan kita berusaha normalkan dengan totok punggung itu. Gitu. Nanti begitu dia sudah nafasnya agak enakan, ada kendaraan untuk dibawa kemana gitu, baru kita periksakan lebih lanjut. Tapi pertolongan pertama harus segera diberikan, gitu kan? Pertolongan pertama apa yang termudah bisa dilakukan keluarga di rumah, insya Allah dengan totok punggung. Baik, Dosen Minang TV, cukup menarik sekali tema kita pada malam hari ini. Jadi kebanyakan kita itu kalau sakit di ulu hati, nah mah aku kambuh nih gitu, nama aku kambuh gitu, atau asam lambung aku naik nih, badan aku panas dingin gitu kan. Nah tidak semua yang kita rasakan seperti itu adalah mah atau asam lambung. Nah nanti jangan biasanya kan orang sakit mah itu biasanya mereka sediakan promah gitu. Pas lagi datang itu dok kok nggak mempan gitu, padahal sebenarnya bukan lambungnya yang bermasalah. Mungkin bukan lambungnya, mungkin ada penyebab lain yang belum diketahui. Dan juga Dosen Minang TV, penanggulangannya sebelum kita terkena asam lambung pankreas kan, usus yang bermasalah dengan segala macam itu, kita hindari penyebabnya itu. Contohnya seperti melakukan pola makan yang teratur, dan juga jangan makan terlalu berlebihan, jangan setelah makan langsung dibawa tidur. Kemudian mengurangi rokok, minuman alkohol, kemudian yang sering tidur larut yang tanpa kita ini begadang. Nah, yang hobi begadang ya dok ya, ini sangat kata teman saya sih, satu kalau yang buat bekerja malam, misalnya ada tuh kan kita banyak nih daerah industri dok, satu malam itu kita nggak tidur, gantinya itu seminggu, itu menggantinya
capeknya. Capeknya. Jadi nah itu juga harus kita waspada. Jadi mungkin itu kali ya dok ya yang anak-anak PTS dan bukan karena makan saja ya, Bukan hanya karena makan. suka begadang karena masuk Iya. malam gitu kan. Nah itu salah satu penyebab. Iya. Kemudian juga jantung koroner tadi. Jadi jantung itu yang penting itu apa, olahraga. Jadi salah satu ya dok ya. Contohnya kayak kami atau karyawan-karyawan swasta yang duduk di depan komputer itu kan lebih banyak duduk, kurang olahraga, pulang nanti udah capek lah ini kurang olahraga. Nah itu harus disempatin olahraga untuk kunci badan yang sehat itu jantung yang sehat. Jantung yang sehat. Yang perlu diingat itu jangan diabaikan. Nyeri ulu hati itu jangan diabaikan. Banyak sekali yang mengabaikannya, tiba-tiba datang ke rumah sakit atau ke dokter karena sudah muntah darah, atau datang ke dokter dalam keadaan yang ternyata udah ada infeksi berat atau iritasi berat di seluruh bagian lambung, peritonitis namanya ya, dan itu tidak terselamatkan gitu. Padahal itu sebetulnya kalau sakit lambungnya, sakit nyeri ulu hatinya itu diperiksakan lebih dini, diobatin lebih dini, bisa nggak sampai sefatal itu. Banyak yang mengabaikan. Karena dia akan contohnya tadi awalnya cuma tukak lambung, nanti bisa tembus gitu. Banyak Mbak Des di rumah sakit banyak. Kalau udah tembus kayaknya udah susah ya. Sulit karena udah bolong gitu kan, bolong dan mengiritasi perut tapi bagian kalau tukak lambung kan dia masih di dalam. berdarah gitu ya, kayak luka kita tegores dikasih betadin mungkin agak ini lah gitu. Tapi kalau udah nih bolong nih ada susah lah gitu. Jadi jangan diabaikan. Dokter ada yang mau disampaikan sebelum kita closing? Apa ya? Stres ya, sebetulnya stres itu adalah juga salah satu yang stres itu adalah penyebab orang yang sebetulnya sakit lambung biasa tapi jadi nggak sembuh-sembuh. Ada pasien saya yang dia stres banget memikirkan kesehatannya. Stres memikirkan kesehatan sendiri. Makanya stresnya itu yang bikin dia semakin sulit sembuh gitu. Jadi memanajemen stres, memanajemen memanajemen kemampuan diri untuk mengatasi stres itu, manajemen stres itu penting sekali gitu ya. Jangan biarkan badan Anda sakit hanya karena pikiran Anda gitu. Pikiran itu harus yang positif. Pikiran itu harus selalu yakin bahwa Allah Maha menyembuhkan. Kalaupun itu sakit dari Allah, pasti Allah turunkan penyembuhnya juga. Dan Allah jadikan sakit itu sebagai penggugur dosa. Nggak perlu stres yang akhirnya malah merusak semuanya gitu. Itu yang paling sering saya dapetin pasien datang nggak sembuh sakit lambungnya karena stres. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Nah, apapun itu ya diseriusin tapi jangan dipikirin. Karena terlalu dipikirkan kan berpikir dipaksa, otak nih berpikir aduh gini, aduh aku besok mati nih, aduh benar. Nah, ada pasien saya yang cuma sakit mah aja dia mikir, aduh nanti anak saya gimana kalau saya mati ya dokter, ya Allah cuma sakit mah gitu. Jangan terlalu. Tapi tidak hanya memikirkan penyakit, memikirkan apa saja. Makanya perlu sekali-sekali refreshing, karaoke ke SM Cafe, ngopi sama dokter ini ke SM Cafe, ngilangin stres ya dok ya. Betul. Jadi relax gitu. Baik, Desa Minang TV, tak terasa sudah 1 jam berlalu, dan pada malam hari ini luar biasa Dokter Ririn memberikan tips-tips kepada kita semua bagaimana supaya kita tidak terkena tukak lambung, GERD, kemudian usus infeksi pada usus, kemudian iritasi pada pankreas, gitu. Kandung empedu. Apalagi yang kandung empedu. Yang sampai ke belakang tadi? Yang sampai ke belakang. Yang nyeri sampai ke belakang, sampai ke punggung. Penyakit jantung koroner. Jantung koroner gitu. Nah, pada dokter sudah memberikan yang pertama itu adalah cara menanggulangi sebelum kejadian gitu. Jadi dengan beberapa tips tadi. Kemudian apabila kita terkena salah satu dari penyakit tersebut, jangan dianggap sepele gitu. Apalagi diabaikan. Nyeri sedikit, nyeri minum obat aja lah. Minum ini obatnya aja beli sendiri itu. Apalagi obat yang dibeli sendiri, terkadang dia cuma meredakan rasa sakit tetapi tidak menyembuhkan gitu. Nah, apabila sudah berulang kali konsultasi ke dokter. Kemudian dokter juga dengan pengobatan alternatif tadi dengan totok punggung. Nah, totok punggung itu apa sih? Nah, silakan nanti hubungi Dokter Ririn.
Baik di Sana Minang TV di mana saja berada, saya Desmanis dan Saya Dr. Ririn. mohon pamit undur diri, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian pada malam hari ini kepada Desa Anak Minang TV semua. Dan jangan lupa tetap ikuti kami, tetap follow kami, tetap like, subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya untuk memberi dukungan kepada Suara Minang TV. Untuk itu kami mohon pamit ya Bu Dokter. Tetap ikuti program-program dari Suara Minang TV, Suara Urang Awak. 1 jam lah.